Kemudian beliau menjelaskan bahwa perintah Allah yang terbesar. Nih, hal ini perlu kita bicarakan serius. Karena ada banyak perintah Tuhan. Sebagian kita itu melaksanakan perintah Allah banyak. Tapi yang paling besar dia tidak lakukan. Yang paling besar ini kunci dari semuanya. Kalau yang paling besar ini tidak dikerjakan, maka semua amal soleh yang dikerjakan itu sia-sia. Apa? At-tauhid. Perintah Allah yang paling agung itu adalah mentauhidkan Allah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Kita sudah sempat membahas bahwasanya ketika seorang beriman, asyhadu an la ilaha illallah, dia beriman dengan wujud Allah. Dia beriman bahwasanya Allah sebagai pencipta, pengurus alam semesta ini. Allah memiliki asma'ullahul husna dan sifat-sifat yang mulia. Kemudian kita memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ini yang disebut dengan tauhidul uluhiyah. Jadi tuntutan kita ketika beribadah kepada Allah itu adalah yang pertama berkaitan dengan ilmu. Kita mengetahui Allah yang menciptakan. Kita meyakini, kita menetapkan Allah yang memberikan rizki. Allah yang memiliki nama-nama yang indah. Allah itu As-Sami, Al-Basir, Al-Alim. Memiliki sifat-sifat yang mulia Allah Jalla Jalaluh. Kemudian ada yang dikenal dengan setelah tauhidul isbat, ada tauhidul talab. Konsekuensinya apa? Ketika engkau tahu bahwa Allah yang menciptakan dirimu, maka antuwahidahu, anta'budahu, wahdahu la syarika. Beribadah kepada Allah. Ini perintah Allah yang paling besar. Yang lainnya itu ngikutin. Makanya kalau kita bicara rukun Islam, yang pertama syahadat. Apa gunanya engkau sholat? Apa gunanya engkau puasa? Apa gunanya engkau sodako, membantu orang miskin? Menolong mereka. Memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Bahkan menyekolahkan mereka dengan biaya yang tinggi. Tapi engkau tidak punya syahadat, nggak ada gunanya. Karena ini perintah yang paling agung gitu. Bahkan ini syarat. Adapun larangan Allah. Wa a'zamu ma naha an. Larangan Allah yang paling besar adalah syirik, jemaah. Wa huwa da'watu ghairihi ma. Ini syirik dalam uluhiyah, yaitu berdoa kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah Jalla Jalaluh. Jamaah rahimakumullah. Kita akan membaca kenapa kok tauhid itu perintah Allah yang paling agung. Dan kenapa kesyirikan itu adalah larangan Allah yang paling besar. Jadi orang kalau tidak berzina, ini orang nggak berzina. Orang ini tidak mencuri. Orang ini tidak perampok. Oh, Masya Allah orang baik. Tapi dia melakukan kesyirikan, berarti dia telah melakukan pelanggaran yang paling besar dalam kehidupan ini. Jadi orang yang melakukan kesyirikan itu, orang yang tidak mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh, maka Allah sebutkan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yakni dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, wal musyrikin, atau orang-orang musyrik. Apa Allah tentang mereka?
fi nari jahannam. Orang-orang itu tempatnya di dalam neraka jahannam. Kekal di dalam. Dan mereka seburuk-buruknya makhluk. Kata siapa? Kata Allah. Kenapa? Karena dia telah melakukan pelanggaran terbesar yang tidak bakal diampuni. Nggak ada ampunan jemaah buat orang yang mati melakukan kesyirikan. Maka Islam datang bukan untuk menyalah-nyalahkan orang. Tapi untuk mengajak umat manusia ini selamat dari azab Allah. Agar mereka tidak menjadi manusia dan makhluk yang terburuk. Bahkan Allah Jalla Jalaluh ketika memvonis orang-orang itu. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Balhum adall. Bahkan mereka lebih tersesat dari binatang. Makanya vonis yang Allah berikan. Nama yang Allah berikan kepada orang-orang musyrik. Orang-orang kafir. Syarrul bariyah. Seburuk-buruknya ciptaan. Karena mereka lebih buruk daripada binatang. Binatang itu tidak melakukan kesyirikan. Mereka tunduk kepada Allah Jalla Jalaluh. Binatang. Semua yang di langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah SWT. Tapi banyak manusia yang tidak melakukan